Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Kepercayaan menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Ketika manusia bekerja di salah satu perusahaan ataupun kantor, kepercayaan menjadi dasar utama di dalam kehidupannya. Tanpa ada kepercayaan, maka pribadi tersebut tidak diakui keberadaannya. Bahkan orang menjadi sanksi dengan kepribadian yang dimiliki oleh orang lain. Peristiwa kebangkitan Tuhan yang mulia memberikan harapan baru kepada para murid. Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya, mulai dari Maria Magdalena, yang darinya Tuhan telah menyembuhkannya. Peristiwa penampakan Tuhan yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan juga teman-temannya yang lain menimbulkan keraguan-raguan. Mereka kurang yakin dan kurang percaya tentang peristiwa itu. Sehingga penginjil Markus menyampaikan kepada kita bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya, Yesus mengecam mereka karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus dalam tanda kutip agak marah dengan para murid yang kurang percaya dengan pewartaan yang disampaikan oleh orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan setelah kebangkitannya. Dan kepada para murid
Yesus mengutus mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sekalian yang telah menerima rahmat sakramen pembaptisan, juga dipilih dan diutus Tuhan untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Model atau strategi pewartaan yang kita sampaikan adalah dengan membangun kehidupan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, yakni berdiri kokoh di atas nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Hal ini nampak juga di dalam kehidupan Petrus dan Yohanes, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka dihadapkan pada pengadilan pada zaman itu. Mereka tidak takut sedikit pun. Mereka berpijak pada kebenaran yang mereka terima dari Tuhan sendiri. Mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari kuasa ilahi. Oleh karena itu, ketika mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak takut sedikit pun. Kepada para imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat itu, Petrus dan Yohanes katakan, "Kami harus lebih taat kepada Allah, bukan kepada kamu." Jadi model ketaatan yang ditunjukkan oleh Petrus dan Yohanes inilah harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Apapun kesulitan, tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, jika kita tunduk dan taat kepada Allah dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, tentu saja Allah akan berjalan bersama dengan kita. Inilah yang harus kita hidupi dan kita wartakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan cara hidup kita yang baik dan benar di dalam dan di tengah dunia ini, tentu saja kita sedang mewartakan apa yang dikatakan oleh Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil." Saya dan Anda dipanggil untuk menjadi saksi tentang kebenaran, kebaikan Allah di dalam dan di tengah dunia ini. Semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk selalu hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, serta menjadi terang bagi sesama yang lain. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.